الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صل وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, mari kita berjuang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini, kiranya selalu bertambah ketakwaan kita kepada Allah dalam setiap kesempatan, bertambah kesyukuran kita atas segala nikmat yang diberikan, bertambah kesabaran kita atas segala derita yang ditimpakan, bertambah ketawaduan kita atas segala pencapaian. Siapa yang pandai bersyukur, Allah tambah karunia itu. Dan siapa saja yang kufur, tak pandai bersyukur, tak pandai berterima kasih, Allah akan ambil karunia itu dari jalan yang boleh jadi tak pernah diperkirakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan keharibaan junjungan kita yang mulia, Habibana wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tema khutbah yang singkat ini adalah memaknai dan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah hari Jumat pertama di tahun 2024. Dan selalu saja kita diingatkan tentang pentingnya waktu, pentingnya mengelola waktu, pentingnya memanfaatkan waktu dan menata waktu di masa yang akan datang. Waktu kita bukan hanya sekarang saja, tapi juga ada waktu kehidupan yang sangat panjang. Allah berikan karunia kepada setiap manusia itu berbeda. Walaupun pekerjaannya sama, waktu bekerjanya sama, tempatnya sama, rezekinya berbeda. Tapi ada satu karunia dari Allah yang Allah berikan sama pada setiap orang. Apapun kedudukannya, apapun latar belakangnya, apapun keadaan, dan dari manapun dia, karunianya sama, yaitu adalah waktu. 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, 1 hari 24 jam. Itu adalah sama Allah karuniakan, tapi orang berbeda merasakan dan memanfaatkannya. Oleh karenanya dalam Al-Quran itu selalu Allah ingatkan kita tentang waktu ini. Tak terasa sekarang cepat sekali waktu berlalu. Rasa-rasanya baru kemarin sudah berganti bulan, bulan berganti tahun, sekarang sudah masuk lagi 2024. Dan yang harus kita ingat, tidak berubah seiring waktu. Kita tidak pernah berubah seiring waktu, tapi kita yang harus merubah waktu itu agar sesuai dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita simak pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang visi kehidupan seorang muslim di dunia ini. Kalau orang itu benar visi misinya, maka dia akan memaknai kehidupan ini dengan berarti.
Tapi kalau salah memandang kehidupan, maka pula salah dia akan menata jalan-jalan yang dilalui. Dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah dengan orang-orang cerdas menata kehidupan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam At-Tirmidzi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya. Orang yang mempersiapkan dirinya dan melakukan sesuatu perbuatan kebajikan untuk setelah kehidupannya. Itu artinya apa? Kita sebagai muslim tidak boleh hanya berpikir hari ini. Yang penting hari ini kita makan, hari ini kita hidup, hari ini kita bisa melakukan apa? Tidak. Tapi visi kita sebagai muslim jauh ke depan. Justru kita sudah merancang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan hanya di dunia ini, tapi kita sampai kepada kehidupan yang akan datang. Kalau Rasulullah menyebutkan di sini, wa amila lima ba'dal maut, dan dia sudah beramal, berbuat tentang sesuatu setelah kematiannya. Jadi kalau kita masih berpikir yang hari ini, itu berarti kita bukan orang cerdas. Karena kata Rasulullah, yang cerdas itu dia beramal menyiapkan sesuatu setelah kematiannya. Itu apa? Kehidupan alam barzakh dan kehidupan akhirat yang abadi kekal. Itulah kecerdasan. Lalu Nabi mengatakan, wal ajizu man atba'a nafsahu wa hawahu wa tamanna Allah. Dan orang-orang yang bodoh itu yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang memperturutkan hawa nafsunya melakukan keburukan, kemaksiatan, tapi ia selalu berharap Allah akan bersamaku, Allah akan memaafkanku, Allah mengampuniku, Allah memasukkan aku ke dalam surga. Tapi dia tetap saja melakukan keburukan itu, tetap saja mengikuti hawa nafsunya. Dan ini adalah kebodohan. Sudah tahu itu jalan ke neraka, tapi tetap saja ditelusuri, diikuti, tapi berharap Allah akan mengampuninya nanti. Dan itulah yang sering kali kita lakukan. Kita pandai, khatib juga pandai berbicara, tapi belum pandai mengamalkan. Tapi tiada lain, kita harus saling mengingatkan. Kalau tandanya kita saling menyayangi antara saudara, kaum kerabat, antar jamaah, maka kalau yang salah harus kita ingatkan, yang bengkok kita luruskan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi betapa bodohnya kita kalau kita mengikuti hawa nafsu, melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, tapi seakan-akan berharap dan yakin Allah akan mengampuninya dan Allah akan membersamainya. Tidak. Lalu dalam riwayat itu disampaikan satu ungkapan yang sangat lazim dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap dirinya masing-masing sebelum kalian nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ujung itu disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, wa innama takhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Orang yang paling ringan nanti hisapnya di hadapan Allah adalah mereka yang selama dunia sering melakukan hisab, perhitungan, evaluasi. Hadirin yang dimuliakan Allah, di ujung khutbah yang singkat ini, khatib selalu mengingatkan kepada kita, kepada saya, kepada khatib sendiri. Yang pertama, waktu itu cepat berlalu, dan kalau dia sudah berlalu, tak pernah dia akan kembali. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola waktu, dan merugilah orang-orang yang mengabaikannya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Yang kedua, suatu ketika Imam Al-Ghazali juga ditanyakan, apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu adalah waktu yang berlalu. Dan yang paling dekat itu apa? Adalah kematian. Karena dia akan selalu datang kepada setiap orang. Oleh karenanya kita pun yang hari ini berdiri dan duduk di masjid ini, kita sebenarnya sedang menunggu giliran kematian. Oleh karenanya kita siapkan, kita persiapkan amal yang bisa kita lakukan sebaik mungkin.
karena kita tidak tahu pada saat kapan Allah akan mengambil ruh kita dan kembali kepadanya. Namun terakhir kita tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah umurku yang terakhir yang terbaik dan amalku sebagai penutupnya pun yang terbaik, sehingga nanti di ujung waktu kehidupan kita husnul khotimah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya juga kita berharap kepada Allah, semoga anak-anak kita yang hari ini ada di samping kita duduk sholat mereka bersama kita hari ini, atau mereka sedang jauh berada di negeri yang lain, kita doakan mereka nanti tetap bersujud berdoa kepada Allah. Untuk kita yang sudah di alam barzah, semoga amal ibadah mereka menjadi peringan dari segala kuman azab yang kita terima dan menjadi jalan pula bagi kita nanti masuk ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.